Guru di seluruh Indonesia, apa kabarnya? Nah, kita kali ini akan membuatkan tutorial untuk membuat e-kinerja atau pengelolaan kinerja melalui PMM. Nah, untuk pengelolaan kinerja di tahun 2025 ini harus menggunakan website atau tidak bisa lagi dilihat atau dibuka atau dibuat melalui HP. Nah, jadi kali ini kita akan buatkan tutorialnya. Kita bisa masuk melalui laman ini, kemdikbud.go.id/pengelolaan garis strip kinerja. Kemudian login menggunakan email belajar. Nah, kemudian kita akan terkoneksi ke PMM. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa langsung ganti periode. Nah, jika kepala sekolah atau atasan dari Bapak Ibu guru belum membuat RHK, maka akan di sini warna di Januari sampai Desember 2025 akan menjadi abu-abu. Tapi apabila sudah membuat, maka akan menjadi hitam dan bisa diklik. Kemudian kita pilih. Nah, di tahun 2025 ini kita hanya cukup satu kali saja membuat pengelolaan kinerja. Jika di tahun lalu kita masih membuat 2 kali dalam setahun, tahun ini kita cukup membuat 1 kali saja. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke bagian guru, diklik sebagai pegawai. Nah, kita bisa lanjut rencana kinerja apabila sudah pernah membuat atau sebelumnya sudah pernah membuka. Nah, kita bisa. Nah, di sini tampilannya sedikit berbeda dari yang di tahun 2024. Di yang saat ini, kita akan ditunjukkan dengan tampilan yang pertama, pelaksanaan tugas pokok 5M. Nah, di sini guru melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun. Jadi memang lebih simple dan lebih memudahkan kita sebagai guru, jadi tidak terlalu banyak juga mengikuti atau semua kegiatan kita itu sudah diperhitungkan sebagai kinerja kita. Di sini ada 5. Yang pertama, guru merencanakan pembelajaran sudah pasti karena kita setiap waktu, setiap tahun pasti selalu membuat perencanaan pembelajaran sebelum kegiatan KBM tersebut berlangsung. Itu sudah pasti semua guru. Nah, yang kedua, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran. Itu juga sudah pasti dilakukan oleh seorang guru. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu. Itu sudah pasti juga dilakukan guru. Dan yang terakhir, guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Itu juga sudah pasti dilakukan oleh guru setiap waktu, setiap tahun. Nah, tapi kita punya tambahan di poin kelima, yaitu guru melaksanakan tugas tambahan. Di sini opsional. Jadi bisa yang punya tugas tambahan bisa dimasukkan, yang tidak diberikan oleh atasan tugas tambahan pun bisa melanjutkan. Nah, tapi sangat baik apabila kita sebagai guru bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi kita yang lainnya pada hal-hal lainnya yang berkaitan dengan keberlangsungan kemajuan pendidikan itu sendiri, baik itu di sekolah maupun di lingkup luar untuk meningkatkan kompetensi kita ya. Di sini yang pertama hanya untuk guru SMP, SMA, SMK. Di
Yang lainnya juga ada pilihan. Jadi apabila Bapak Ibu guru ada di satuan pendidikan SMP atau SMK, di sini ada pilihannya masing-masing. Dan apabila seperti saya yang ada di guru di SLB, maka saya dapat memilih yang semua jenjang, misalnya meningkatkan kinerja dengan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, saya bisa mengklik ini. Tapi kalau misalnya saya itu bukan guru di selain dari yang ada di sini, misalnya ini SMP, SMA, SMK, atau di SMK saja, itu tidak bisa karena tidak relevan. Di sini ada banyak sekali. Atau juga bisa apabila dijadikan sebagai seorang guru piket, silakan ditambahkan. Nah, atau juga mendapatkan tugas tambahan sebagai penilai kinerja guru, karena ini biasanya di sekolah-sekolah yang guru-guru senior menilai guru-guru yang lebih mudanya gitu. Atau apabila yang tadi saya sebutkan atau katakan tidak mendapatkan tugas tambahan di dalam lingkup sekolahannya, apabila Bapak Ibu guru menjadi pengurus di organisasi-organisasi guru lainnya, misalnya ini kalau saya pengurus di MGBK, itu juga bisa ditambahkan. Nah, apabila eh, kalau guru BK bisa juga ditambahkannya tugas tambahan sebagai tim TPPK atau yang sebagai seorang operator dapodik juga sekarang diperhitungkan. Nah, kalau kemarin-kemarin tugas tambahan sebagai bendahara BOS di sekolahannya itu tidak ada atau tidak ada nilai lah ya begitu. Kali ini bisa ditambahkan. Nah, di sini saya akan memasukkan sebagai tim TPPK. Bisa tim TPPK apabila saya juga memiliki tugas tambahan lainnya, saya bisa klik tambahkan dan memilih tugas tambahan lainnya. Misalnya sebagai bendahara. Nah, kalau sudah mendapatkan dua tugas, menambahkan dua tugas ini, silahkan klik ke praktik kinerja atau simpan dulu, simpan draft. Oke, sudah disimpan. Kalau misalnya kita akan melanjutkan ke klik praktik kinerja. Nah, setelah itu di sini akan tampil seperti yang di PMM yang lalu, sama penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, umpan balik konstruktif, perhatian dan peduli, dan lain-lain sebagainya. Ini bisa dipilih. Oke, jadi misalnya mau memasukkan keteraturan suasana kelas. Kita ke pengembangan kompetensi. Nah, selanjutnya silakan dipilih kompetensi, indikator kompetensinya untuk menjadi fokus peningkatan kinerjanya. Kegiatan ini bisa didiskusikan bersama atasan Bapak Ibu. Kira-kira kegiatannya itu apa aja yang dapat mendorong indikator-indikator dari pilihan sebelumnya. Nah, di tahap pelaksanaannya, Bapak Ibu akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Di sini misalnya indikatornya, karena tadi saya mau membuat tentang situasi keteraturan, suasana yang sebelumnya tadi menciptakan keteraturan suasana kelas. Ya, saya akan memilih menjadi melakukan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik, misalnya. Atau eh, melakukan kegiatan berdasarkan indikator kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Nah, di sini bisa dipilih. Misalnya pun, nah, sepertinya ini tampilannya berbeda dari
PMM yang di tahun 2024. Oke, kita pilih misalnya indikator dan umpan balik. Berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, dan pelaporan. Kita lanjut ke perilaku kerja. Nah, di sini untuk masing-masing aspek, saya akan memilih salah satu yang ingin saya prioritaskan di semester ini. Misalnya, ini untuk poin yang pertama, berorientasi pelayanan. Tahun ini saya akan berusaha untuk memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Nah, di sini saya akan mengklik ini, memilih salah satu. Misalnya, bagaimana saya menerapkan perilaku tersebut di kehidupan sehari-hari. Saya akan memenuhi kebutuhan peserta didik dengan responsif atau memberikan pelayanan sesuai dengan asesmen awal. Nah, di aspek kedua, ini bisa dipilih salah satu lagi. Kemudian saya akan mencari bagaimana perilaku saya nantinya dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga saya dapat menunjang eh, kinerja saya menjadi lebih baik lagi. Misalnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Untuk aspek kompeten, saya akan membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Nah, saya juga akan menerapkannya dalam bentuk memberi kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Kemudian aspek harmonis, menghargai setiap satuan warga, satuan pendidikan, apapun latar belakangnya. Dan saya akan misalnya menghormati gagasan yang disampaikan oleh. Nah, untuk aspek loyal, saya akan menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru, dan peserta didik dimanapun berada. Nah, perilaku saya nantinya akan menyebarkan informasi positif tentang transformasi pembelajaran. Kemudian aspek adaptif, misalnya saya akan menyesuaikan diri dengan cepat. Perilaku yang saya akan lakukan adalah menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Dan yang terakhir, aspek kolaboratif, misalnya bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata. Perilakunya nanti saya akan lakukan dengan mengajukan diri secara sukarela untuk terlibat dalam kegiatan. Nah, kita lanjut klik ke rangkuman. Nah, ini dia yang akan tampak dari apa yang kita pilih tadi. Oke. Nah, silakan lanjut ajukan. Di sini akan terlihat di mana tempat saya bekerja, sudah sesuai atau belum. Nah, apabila sudah sesuai, klik ajukan. Nah, setelah itu akan lari ke bagian ini. Perencanaan kinerja berhasil diajukan dan tahap selanjutnya saya akan melakukan diskusi dengan atasan, saya akan melakukan persetujuan dan penyesuaian dari atasan, dan lanjut ke kesepakatan lalu dilaksanakan. Dan kegiatan atau perencanaan kinerja ini paling lambat dibuat yaitu tanggal 31 Januari. Yuk, teman-teman, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, kita segera melakukan pembuatan perencanaan kinerja untuk jangka waktu 1 tahun di tahun 2025 ini. Semangat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia.